Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to this channel. Wah, long time no see banget ya, karena udah cukup lama ya kita nggak upload video baru. Dan terima kasih banget untuk teman-teman yang masih setia menunggu dan terus support channel ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir atau belum subscribe nih, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, karena kedepannya kita masih banyak konten terkait travel, review hotel, kuliner halal di Jepang, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin kalau kita sebelumnya udah review Airbnb di Osaka. Nah, kita akan ajakin teman-teman untuk day trip ke salah satu kota yang cukup bersejarah ya di Jepang, yaitu Nara. Nah, di sebelah kanan ini kita udah memasuki stasiunnya. Di sebelah kanan itu tadi ada permainan gacha ya, kalau misalkan teman-teman mau main di stasiun ini juga masih bisa. Terus kita kalau mau menuju ke Nara, kita bisa turun ke area bawah. Nah, di sini tuh kita berangkat dari Chuo Ward Osaka untuk menuju ke area Nara yang jaraknya tuh cukup lumayan ya, sekitar 40 km. Nah, ini perjalanan kali ini kita pakai Kintetsu Railway ya. Jadi untuk rutenya itu kita ambil dari Kintetsu Nipponbashi Station langsung menuju ke Kintetsu Nara Station. Nah, di depan ini juga ada permainan gacha ya. Nah, enaknya kalau misalkan teman-teman pakai rute ini tuh karena rutenya tuh tanpa transit, jadi waktu tempuhnya tuh cukup singkat, sekitar 40 menitan aja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli tiket, bisa di area kiri ini ada tiket vending machine. Itu sekalian bisa top up kartu, mau IC card, ICOCA, Vika maupun yang lainnya. Jadi nanti teman-teman tinggal tap aja. Nah, karena kita pakai Kintetsu Railway, pas kita untuk masuknya tuh nge-scan QR, terus nanti tinggal masuk aja. Nah, ini kita berangkatnya cukup pagi ya, sekitar jam setengah 8 pagi, jadi estimasi tibanya sekitar jam 8 lebih 10. Nah, ini alhamdulillah keretanya baru aja sampai, jadi kita tanpa perlu nunggu udah bisa langsung masuk ke kereta yang menuju ke Nara. Nah, untuk harga pasnya sendiri ini kan kita ambil 1 hari ya. Itu harganya sekitar 189.000 per orang. Jadi udah bisa dipakai untuk pulang pergi untuk jaringan kereta Kintetsu sesuai dengan area cakupannya. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk Kintetsu Rail Pass itu ada beberapa pilihan. Ada yang teman-teman bisa pilih yang 1 hari, 2 hari, 5 hari, atau ada beberapa pilihan lainnya. Bisa disesuaikan aja sama itinerary atau kota-kota yang ingin teman-teman kunjungin kayak gitu. Nah, ini pemandangan selama perjalanan ya, Masya Allah. Emang kalau misalkan tata kota yang ada di Jepang itu terkenal rapi dan bersih banget. Bahkan di sepanjang rel tuh nggak ngelihat sampah sama sekali ya, bersih banget. Terus ini karena masih kebagian musim dingin, jadi ada beberapa salju nih di rel keretanya, Masya Allah. Nah, selama perjalanan menuju Nara, jangan lupa sekali melihat ke jendela luar ya. Nah, ini sebentar lagi kita udah mau tiba di kota Nara. Nah, ini kita sedang melewati kawasan Heijo Palisade. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, itu ada bangunan. Itu tuh salah satu bekas kompleks istana kekaisaran Jepang ketika Nara masih menjadi ibu kota negara Jepang gitu. Kalau nggak salah sekitar periode 710 sampai 784 gitu. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Nara. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil rute ini, kalian udah bisa sekalian menikmati pemandangan kawasan istana sebelum memasuki pusat kota Nara kayak gitu ya. Karena dulu emang pusat pemerintahan Jepang itu sempat juga ada di kawasan Nara. Nah, ini alhamdulillah sekitar 40 menitan kita akhirnya sampai di Kintetsu Nara Station. Waktu keluar tinggal tap lagi QR code-nya. Nah, ini pertama kali sampai, kesan pertama sih langsung kayak wow, ini stasiunnya tuh cantik banget. Karena emang lumayan beda ya sama stasiun-stasiun lain yang ada di Jepang, karena
dominasinya tuh lebih ke ornamen kayu. Terus habis itu dari bagian luar juga udah kelihatan nih ikonik yang ada di Nara itu kan rusanya ya. Itu ada di situ. Ini ke kanan. Nah, ini kita mau masuk ke area Nara Park dulu. Kita naik di sebelah sini. Mati ya? Nah, untuk rutenya karena ini masih pagi, kita rencananya mau sarapan dulu nyobain salah satu mochi yang terkenal. Nanti teman-teman ikutin, kita mau ke mochi yang mana nih? Ini cukup terkenal ya, mochinya. Kita ke ini dulu. Higashi shopping street. Nah, ini kita melewati shopping street ya. Jadi shopping streetnya itu ya hampir-hampir mirip sama pusat perbelanjaan yang tradisional gitu. Jadi kayak pasar tradisional, tapi rapi banget. Nah, di sepanjang jalan ini tuh sebenarnya ada banyak banget pilihan toko makanan. Kalau misalkan teman-teman mau cari oleh-oleh jajanan, skincare dan lain-lain, di sini tuh ada banyak banget pilihannya. Dan sekaligus ada juga jajanan khas Jepang ya. Tapi berhubung karena kita datangnya masih pagi, ini masih sekitar jam 8, jadi itu masih banyak beberapa toko-toko yang masih tutup gitu. Kita akan lurus terus ke ini apa? Nakatani-do dulu. Nah, ini dia nama mochi yang mau kita tunjungin. Namanya Nakatani-do. Ini tuh salah satu mochi yang terkenal banget di area kompleks Nara. Gacha. Oh, ini Dayton. Ya, ini kalau misalkan teman-teman mau belanja tentang perintilan-perintilan. Nah, ini kebetulan di pagi ini alhamdulillah kita kebagian ada hujan salju kecil. Dan kalau misalkan teman-teman mau ke Jepang itu sebisa mungkin waktu sebelum mulai perjalanan, mau 1 hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya itu bisa melihat perakiraan cuaca ya. Itu bisa pakai aplikasi Nerve atau misalkan AccuWeather dan lain-lain. Itu cukup akurat sih selama kita pakai di sana. Dan ini di tengah-tengah shopping streetnya itu ternyata ada kuil kecil juga di sini. Nah, ini kita tinggal lurus dikit, terus belok kiri kita udah sampai deh di Nakatani-do. Nah, untuk jam bukanya sendiri, kalau misalkan waktu Jepang itu sekitar jam 10 hingga jam 7 malam ya. Nah, kalau misalkan tadi kita berangkat jam 7 WIB, ini di sini udah sekitar jam setengah 10 waktu Jepang. Jadi sebentar lagi Nakatani-do-nya itu udah buka. Ya, ini jalanannya masih kelihatan sepi. Jadi emang kita ngincernya biar nggak terlalu ramai gitu ya. Nah, ini kita udah sampai di Nakatani-do-nya. Sebelumnya kita mau nyebrang dulu nih, walaupun jalanan di Jepang sepi, tapi tetap kita harus naatin peraturan ya. Kita cari dulu zebra cross terdekatnya. Nah, kita nyebrangnya lewat zebra cross dulu. Nah, ini ada sedikit hujan salju. Ini dingin banget ya guys. Nah, ini udah agak sepi nih. Kita beli berapa? 4. Boleh. So we would like to buy four. Okay. 800. Yeah. Ya, arigatou gozaimasu.
Arigato. Yay, alhamdulillah pagi-pagi kita udah dapet mochi dari Nakatanido. Nah, tadi kita kan udah beli 4 piece ya. Untuk harganya tadi yang tertera itu 800 yen, dan kalau misalkan dirupiahin untuk kurs yang sekarang itu harganya untuk 4 piece sekitar 89.000. Jadi satuannya itu sekitar 22.000 rupiah. Apa? Nah, dengan harga 22.000 itu cukup worth it karena ukuran mochinya itu cukup gede. Nah, ini kita jalan dulu. Kita emang rencananya mau bawa bekal mochinya. Nah, ini kita kebetulan lewatin direction untuk arah-arah mana aja sih area-area yang ada di kawasan Nara. Nah, di sebelah kanan ini ada danau yang cukup besar. Masya Allah, ini anginnya lumayan juga ya. Cuacanya juga lagi cukup dingin, tapi kita udah prepare bawa sarung tangan, jaket tebal, dan juga heat pack. Nah, ini di deket Nara Visitor Center itu ada papan map Iya. untuk Nih, Naramachi. yang bisa bantu kita Informasi. nunjukin lokasi kita ada di mana dan area yang kita tuju itu lewat kemana aja. Nah, sekarang kita mau ke Nara Old Town atau Di sini. Naramachi District. Yuk ikutin keseruannya. Jadi tinggal lurus. Alhamdulillah lumayan banget ya. Tadi kita kalau misalkan jalan dari Nara Visitor Center ke Nara Old Town atau Naramachi District, itu waktu yang dibutuhin sekitar 10 sampai 20 menit gitu ya. Nah, di sini kita udah balik-balik disambut sama rusa yang lagi ngadem tuh di situ di sampingnya danau. Nah, untuk destinasi selanjutnya kita akan lanjut ke Nara Park ya. Nah, kita tadi dari arah sana. Terus untuk ke area Nara Park kita tinggal naik ke tangga yang bagian depan sana. Ini seru banget ya. Jalan sambil ada hujan salju nih, walaupun dikit. Nah, yuk semangat yuk. Sebelum ke Nara Park kita harus naik tangga lagi nih. Jadi emang harus disiapin banget nih tenaganya. Dan tentunya harus tetap hati-hati karena kalau misalkan kayak sekarang hujan salju, takutnya tangganya licin, jadi harus nggak perlu cepet-cepet ya naik tangganya. Ini kalau nggak salah waktu itu kita hitung anak tangganya tuh ada sekitar 30 sampai 40-an anak tangga gitu ya. Jadi lumayan ya. Dan di sini juga ada beberapa pupnya rusa, jadi diperhatiin juga waktu jalan. Nah, alhamdulillah udah sampai di atas. Ini kita tinggal nyebrang aja. Nah, bagusnya kalau misalkan di Jepang, kalau kita udah mau nyebrang nih, penduduk lokalnya tuh ini ya udah langsung aware gitu, langsung berhenti. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa langsung nyebrang deh. Nah, di area depan ini masih ada beberapa area yang masih proses pembangunan gitu ya. Jadi hati-hati juga. Nah, sebelum masuk ke Nara Park, kita akan melewati yang namanya tuh Chukondo atau Central Golden Hall ya, di kompleks Kofukuji gitu. Nah, bangunan ini tuh sebenarnya
merupakan apa tuh namanya aula utama Kofukuji dan baru selesai dibangun ulang tuh sekitar tahun 2018 kayak gitu. Wah, megah banget ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik pengen masuk ke kompleks Central Golden Hall itu juga bisa beli tiketnya di area depan sini ya. Nah, itu yang di situ yang ada petugasnya. Untuk biayanya sekitar 500 yen dan juga kalau nggak salah ada tiket terusan juga yang harganya sekitar 1.600 yen atau 160.000. Nah, kalau misalkan teman-teman cuman mau foto-foto aja itu bisa yang di area kuil atau yang di area kuil sebelah kanan ya. Di area pelataran depannya aja. Rusanya ngikutin. Nah, ini alhamdulillah kita dari depan aja udah diikutin sama rusa ya. Rusanya cantik banget dan bersih juga. Di sini macam-macam, ada rusa yang ukurannya kecil, Coba sedang cari atau yang di makanan depan sana tuh juga ada rusa yang cukup besar ya. Ya, ini kan ada yang ada tanduknya, ada yang nggak ada. Tuh, mau nyentuh nggak? Mau nyentuh nggak? Nah, kalau misalkan teman-teman mau nyentuh rusanya Coba. juga bisa nih di sini. Nah, kerennya kalau misalkan di Jepang tuh rusanya pinter banget ya yang di Nara ini. Dia tahu cara nyapa orang, ciri khas nyapa orang yang di Jepang gitu. Jadi kan Oh. biasanya Mau coba? tradisinya tuh nunduk gitu ya. Itu tadi kan rusanya juga langsung ikut nunduk. Coba? Jadi pinter banget rusanya. Nah, kayak gitu. Pinter banget ya, Masya Allah. Jadi ini kita emang agendanya ngebuktiin kan kalau misalkan di Iya, nggak apa-apa, boleh coba aja. sosial media itu rusanya tuh terkenalnya kayak mereka ini banget friendly gitu ke pengunjung. Nah, kayak gini. Dan pinter-pinter ya rusanya. Nah, tapi sedikit pro tip nih, kalau yang kita lihat di sosial media itu tuh orang-orang juga nge-share kalau kita juga harus hati-hati ya kalau misal bawa tas atau apa yang isinya makanan gitu. Nanti kalau Hah? misalkan rusanya bisa ngendus, Sana nanti. baunya Kita lewat nanti sini, bisa-bisa teman-teman tuh dikejar sama rusanya gitu. Nah, ini kita mau coba buktiin ya nanti di mana nih kondisinya di sana kayak gitu. Kenapa? Ini agak deg-degan ya karena di sana bener-bener ramai. Nah, ini kita udah mendekati Nara Parknya. Ini salah satu titik teramainya di kota Nara itu karena emang ikon yang paling terkenal ya, Nara Park itu. Nah, ini dari kejauhan juga udah ada beberapa rusa-rusa yang udah berkeliaran ya. Ini nanti rencananya kita juga mau kasih makan nih ke di sini rusa-rusanya dan di sini ada banyak penjual yang ngejual kalau makanannya tuh namanya shikasenbei ya. Itu sejenis kayak biskuit gitu yang emang peruntukannya itu buat rusa gitu. Nah, ini kita antri dulu. Kita harus antri dulu. Harganya sekitar 200 yen per ikatnya. Kita coba ngantri dulu. Ada 200 yen. Ini kita coba. Nanti pas Oma ngasih makan, aku kepain aja. Ya itu. Oh, arigato. Oh iya. Kita udah dapat guys. Nah, bentukannya kayak gitu tuh. Kalau seika senbei itu kalau nggak salah bahannya tuh bau-baunya kayak bekatul gitu ya. Kalau teman-teman tahu Sini. makanan buat bebek sama ayam kayak kurang lebih sama Ini baunya. pegang. Iya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini tuh emang banyak banget ya rusanya. Apalagi yang di bagian tengah parknya sini
Kalau nggak salah sih ada sekitar 1.000 ekor rusa ya yang hidup bebas di kawasan Nara Park ini. Nah, karena emang rusa di Nara itu dianggap sebagai simbol kota Nara kayak gitu. Nah, ini udah makin mendekat nih rusa-rusanya karena emang udah ngecium bau makanannya. Oh, ada. Oh. Tuh guys, lihat heboh banget ya. Karena emang kalau misalkan di bagian center parknya ini tuh kan banyak rusanya, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini tadi sempat ngesundul juga itu rusanya. Kita beli lagi guys kan. Jadi ini beli lagi karena di tengah tadi tuh kurang satu ikat tuh dilempar semua. Karena emang namanya juga walaupun udah sering berinteraksi sama manusia, rusanya ini kan juga tetap hewan liar kayak gitu ya. Tanduknya lagi tuh. Jadi tetap harus berhati-hati. Jadi tipsnya nih kalau misalkan ngasih makan, kasih satu terus habis itu angkat ke atas gitu biar rusanya nggak nyampe ke makanannya. Hai. Pinter-pinter ya rusanya. Tuh. Nah, jadi mending kalau misalkan kita masih baru-baru nih ngasih makannya di bagian pinggir jalannya sini aja, nggak yang di bagian tengah parknya. Nah, sebenarnya untuk area yang ada di Nara Park ini masih luas banget. Di bagian depan sana masih ada banyak area-area yang ada rusanya juga. Nah, kita mau explore semua areanya dan yuk kita ikutin keseruannya. Hello? Hello? Wah, Masya Allah, indah banget ya. Ada banyak sekali rusa yang emang dibiarin berkeliaran bebas di area sekitaran Nara Park. Berdasarkan yang udah kita cari di internet, emang ada alasannya karena menurut kepercayaan Shinto, rusa dipercaya sebagai utusan para dewa. Dan konon nih, dulu dewa pelindung Kasuga Taisha waktu datang ke Nara, datangnya dengan cara menunggang seekor rusa putih. Nah, sejak saat itu rusa itu emang dianggap hewan yang suci dan dilindungi. Walaupun sebenarnya status hewan suci itu secara hukum udah dihapus setelah Perang Dunia Kedua, tapi rusa-rusa di Nara ini tetap dilestariin karena dijadikan sebagai monumen alam nasional Jepang dan emang dia jadiin identitas dari kota ini. Ya, setelah puas bermain dan interaksi sama rusa-rusa yang ada di Nara Park, sebenarnya kita mau ke Gunung Wasakusa ya. Cuman tadi yang ada di scene kalau gunungnya itu ketutup full salju, jadi kita nggak bisa ke sana. Akhirnya kita mau lanjut ke destinasi berikutnya yaitu Todaiji Temple. Nah, dari area utama Nara Park sebenarnya jaraknya cukup dekat ya. Sekitar 700-an meter aja. Jadi kalau misalkan jalan kaki santai bisa 10 sekitar sampai 15 menit aja kayak gitu.
Nah, sekarang kita udah keluar dari area terowongan tadi, terus kita lanjut jalan nih. Jalannya juga cukup dekat kalau dari sini. Nah, di sepanjang perjalanan ini juga masih ada banyak sekali rusa-rusa yang berkeliaran. Friendly banget ya rusa-rusanya. Terus selain ada rusa, di Jepang juga kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada burung gagak ya. Nah, di Jepang tuh ada cukup banyak populasi burung gagak kayak gitu. Dan emang udah berbaur juga sama warga yang ada di sini. Nah, selain ada rusa, gagak dan lain-lain, kebetulan musim yang kita waktu datang ke Jepang itu, kita juga alhamdulillahnya kedapetan early bloom gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ada beberapa pohon sakura yang udah mulai bermekaran kayak gitu. Happy banget ya. Dan ini kita juga lagi ada hujan saljunya udah mulai lumayan lebat nih ya. Nah, ini kelihatan banget dari sini, Masya Allah. Sebagai orang yang baru pertama kali lihat salju, ini berasa kayak magical banget sih, Masya Allah. Nah, sebentar lagi kita udah sampai nih ke Todaiji Temple. Ini udah kelihatan ya dari area luarnya. Dan di sini pun juga masih ada rusa, dan rusanya ramah banget. Sayangnya kita makanannya senbei-nya udah habis. Jadi kita langsung mau menuju ke area Todaiji Temple. Ya, sebelum memasuki Todaiji Temple, kita akan ngelewatin gerbang utama yang bernama Nandaimon Gate atau Great South Gate. Nah, di sini tuh nanti di samping-sampingnya yang di depan ini kan ada gerbang kayu raksasa gitu ya. Kalau nggak salah, berdasarkan yang udah kita cari dari referensi, itu tingginya sekitar 25 meter dan Masya Allahnya ini tuh udah berdiri lebih dari 800 tahun ya. Nah, di sini di sebelah kanan kiri ini tuh ada dua patung penjaga raksasa yang emang dipercayai melindungi kuil dari roh-roh jahat kayak gitu. Jadi begitu berdiri di bawah gerbang ini, kita benar-benar bisa ngerasain ya betapa megahnya arsitektur Jepang pada zaman dahulu. Nah, bahkan di bawah gate ini juga masih ada beberapa rusa gitu. Nah, karena ini hujan saljunya itu udah mulai lebat, ini kita harus hati-hati ya, karena jalanannya itu udah mulai licin gitu. Wow, snownya Masya Allah. Ya, setelah kita ngelewatin Nandaimon Gate, kita akan sampai di gerbang berikutnya, yaitu yang namanya Chumon Gate atau Middle Gate. Nah, gerbang ini tuh bakal menuju ke pintu masuk utama, menuju ke area utama yang ada di Todaiji Temple. Nah, sekilas informasi terkait dengan Todaiji Temple. Todaiji Temple itu merupakan salah satu kuil Buddha yang paling terkenal dan sekaligus punya sejarah yang paling dikenang ya di Jepang. Nah, kuil ini tuh pertama kali dibangun pada sekitar tahun 752 Masehi saat Nara masih menjadi ibu kota Jepang gitu ya. Dan yang membuat kuil ini begitu ikonik itu bangunan utamanya yang nanti kita akan lihat, yang namanya itu Daibutsu. Nah, itu patung Buddha perunggu raksasa yang setinggi 15 meter. Bahkan aula utamanya yang dikenal sebagai Daibutsu Den itu merupakan salah satu bangunan kayu yang terbesar di dunia. Nah, makanya nanti kita coba lihat ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau masuk nih, tiket masuknya untuk dewasa harganya sekitar 800 yen, atau kalau dirupiahin sekitar 88 hingga 90 ribuan rupiah. Nah, ini dari sini udah kelihatan. Wah, Masya Allah, sayangnya ternyata ini ya, hujan saljunya lumayan deras dan lebat. Jadi yang kita awalnya itu berencana untuk masuk ke dalam kuilnya, tapi karena cuacanya udah semakin dingin, saljunya juga udah makin lebat, jadi kita mutusin untuk nikmatin Todaijinya dari area luar aja gitu.
Semoga lain kali kalau kembali ke Nara, cuacanya bisa lebih bersahabat dan kita bisa masuk dan bisa melihat langsung Great Buddha gitu, yang menjadi ikon utama di Todaiji Temple. Nah, seperti yang kita udah bilang tadi, kita kan bawa bekal mochi Nakatanido. Nah, ini kita mau cobain nih karena udah masuk jam makan siang juga. Nah, ini halal ya karena emang isinya red bean. Nakatanido. Nakatanido. Isinya red bean ya. Halal. Nah, ini waktu pegang aja tuh dari luar udah kerasa kayak lembut banget. Nah, bismillah. Kalau dari first impression sih ya emang tekstur mochinya itu bener-bener lembut. Terus begitu digigit, emang kulit mochinya terasa kenyal tapi nggak lengket di gigi gitu. Terus kalau untuk isian dalamnya itu kan isinya pasta kacang merah. Nah, pasta kacang merahnya itu rasanya pas, nggak gitu manis, jadi nggak enak juga. Terus bau taburan bubuk kedelainya itu juga harum gitu ya. Apalagi ini kita makan sambil suhunya dingin, jadi rasanya makin enak dan fresh. Nah, emang gak heran sih kalau misalkan orang-orang tuh pada rela antri cuman buat nyobain mochi ini gitu. Wajib beli lagi sih nanti kalau misalkan ke Jepang. Nah, ini kalau misal teman-teman cari toilet di area Todaiji Temple, itu ada di area sini ya. Nah, setelah ini kita mau jalan balik lagi ke titik yang awal, itu di Nara Visitor Center untuk cari tempat sholat. Let's go! Alhamdulillah kita udah sampai di park yang paling depan tadi, dan kita seperti biasa lihat maps dulu, kita lihat arah ke Nara Visitor Center itu ya. Sini, mulai lagi. Jadi balik lagi ke area yang depan tadi. Dikit lagi kita udah sampai. Masya Allah ya, benar-benar kalau day trip ke Nara itu harus nyiapin stamina yang luar Sholat biasa. Nara Tourist Center di sana ya tadi ya? Oh, ini visitor center. Oh iya, benar-benar di sini. Ini kita udah jalan kalau nggak salah sekitar Nanti udah 20 ribuan pulangnya langkah ya. Kita nanti pulangnya balik lagi ke stasiun yang tadi, Kintetsu Nara Station, dan tinggal tap pakai QR code Tempat dari sholat. Kintetsu Rail Pass. Iya. Iya. Nah, ini jalanannya juga masih basah semua karena emang bekas tadi hujan salju itu. Oh, cerah. Nah, untuk di iya Nara tuh. Visitor Center ini ada banyak banget fasilitasnya kalau teman-teman mau ngecas HP, nyari wifi, terus beribadah. Terus di sana juga ada store makanan, kalau mau makan di sana juga bisa. Ada wifi. Tukar uang juga bisa ya. Money charging, money exchange. Yang bawah. Free room. Teman. Kita salat zuhur dulu. Sini. Coba ya. Ke atas.
Alhamdulillah kita ini udah sampai di Nara Visitor Center ya, dan ada berbagai fasilitas di dalamnya. Nanti kita akan diarahkan sama petugasnya gitu. Terutama kita akan pakai fasilitas prayer room. Sign up. The time is 12:50. 1250 Yeah, only one person's name is in here. for 2 hours. Yeah, but write your name. One person is Oh, enough. okay. Are you staying in Nara today or just day trip? Just day trip. We are from Osaka. From Osaka. Yeah. Hey, thank you. Do you live in Osaka? Oh no, we live in just- Indonesia. Indonesia. Okay. ありがとうございます。How did you know this center? I just see the Google Map, Okay. so Google Maps. we follow the Google. Okay. Number of user. Two. User also two. Two. How long will it take? Maybe 15 15 minutes. minutes? Okay. Do you want to use Udu? Oh yes. Okay, so could you follow her? This is free or we have to? Yeah, free. Oh, Udu Thank you. 使われます。 arigatou gozaimasu. Thank you. Masya Allah orangnya baik banget ya. Nah setelah kita isi data, ini kita diarahin ke tempat untuk ambil wudhu dan dikasih tahu tata cara penggunaannya. After you finish using this room, could you give this card back to the counter? Oh, Oh, okay. okay. Put it this way. Dan di sini petunjuknya tuh benar-benar jelas ya. Oh, waduh. Press open, and when you're inside, please lock. Oh, Okay. Yeah. And when you finish using, open the door, and doors automatically close. yeah. If you are out, then please don't touch this Oh, okay. because Oh. if you're out, then it's locked. The next person cannot. Oh, okay. This is automatically will be closed. Yes, automatically close. So when you finish, you just open and out. That's it. Oh, Okay. Arigatou gozaimasu. Nah, kalau tadi kita udah dijelasin gimana sih cara ambil wudhu di kamar mandinya. Terus ini gambaran prayer room yang ada di Nara Visitor Center ya. Bener-bener wangi, bersih, dan proper banget. Ini bisa dipakai untuk sampai 2 orang, jadi bisa jamaah juga di sini. Oh, Thank you. oh iya. Arigatou gozaimasu. Thank you. Bye bye. Bye bye. Alhamdulillah kita udah selesai sholat zuhur sama asarnya sekalian di jamaah ya. Nah ini surprisingly tadi petugasnya tuh ngasihin kenang-kenangan ya ke kita. Jadi emang bener-bener ramah banget petugas-petugasnya tuh, terus helpful sekali. Nah ini kita rencananya mau balik ke beli mochi lagi di Nakatanido karena emang seenak itu, mumpung di sini juga. Kita kembali lagi ke Nakatanido. Wow, ternyata udah rame banget. Ini sekitar jam 1 siang ya. Dan emang karena ini ramai, jadi ada satpamnya juga tuh yang ngatur lalu lintasnya. Aku pokoknya harus sejengkal dari orang. Beli lagi. Ininya? Boleh. Itu. Previously we buy one. ワンピースを決定1個お願いします。オッケー、キャッチアップどうぞ。どうぞ。ありました。 Udah. Tambah 1 Ayo. dapat aja ya. Oh.
Alhamdulillah, nah ini kita ngelewatin shopping street yang awal tadi ya. Dan ini karena udah siang, jadi udah ramai, udah pada buka semua. Dan ini emang seru banget perjalanan hari ini. Dan overall menurut kita day trip ke Nara ini bener-bener worth it ya. Dalam satu hari kita bisa menikmati banyak banget ilmu yang kita dapetin, mulai dari sejarah dari beberapa area yang ada di Jepang, gitu khususnya di Nara, mulai dari budaya, alam, sampai kuliner khasnya yang tadi makanan mochi di Nakatanido gitu. Dan di sini kita ketemu banyak sekali rusa di Nara Park, terus kita bisa ngelihat Todaiji Temple dengan view hujan salju yang lagi turun gitu ya. Jadi kalau teman-teman sedang berlibur di Osaka dan punya waktu 1 hari, menurut kita Nara ini bisa jadi destinasi yang wajib masuk ke itinerary kalian gitu. Oke, alhamdulillah itu dia keseruan day trip kita di Nara. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan kami sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi gambaran buat teman-teman yang lagi nyusun itinerary khususnya ke Nara ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar biasa. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar kita makin semangat nih untuk bikin konten-konten seru lainnya dan bisa terus ngajak kalian jalan-jalan ke berbagai tempat. Dan juga kalau ada pertanyaan seputar itinerary, budget, transportasi, dan lain-lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin kita akan bantu jawab satu persatu. Oke? Thank you for watching. Semoga hari kalian menyenangkan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.